Tes, tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jadi selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti Bapak harap kalian semua senantiasa sehat ya. Karena di tengah pandemi seperti saat ini, kita harus tetap menjaga 5M yang dianjurkan pemerintah. Untuk sebagai awalan, mungkin alangkah lebih baiknya bila kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Mungkin untuk yoga bisa pimpin doanya. Ya, terima kasih yoga telah memimpin doanya. Semoga kita semua akan senantiasa diberikan kesehatan serta kelancaran dalam aktivitas kita di hari ini. Seperti yang setelah Bapak sampaikan bahwa untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya. Dan materi selanjutnya adalah terkait kubus dan balok. Bapak juga telah mengirimkan terkait bahan ajar dan juga untuk lembar kerja yang akan kalian kerjakan pada nantinya. Untuk sebagai awalan, eh, akan Bapak langsung saja mulai pelajarannya, di mana kita akan membahas kubus dan balok. Tunggu sebentar ya, Bapak share dulu. Apakah sudah terlihat? Nah, ini sudah muncul nih. Apakah sudah bisa terlihat? Untuk materi kita pada hari ini adalah terkait kubus dan balok. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mempelajarinya atau pernah belajar pada jenjang SD ataupun sekolah yang lainnya terkait kubus dan balok ini. Tapi Bapak ingin sedikit mereview kalian terkait pemahaman kalian dari materi kubus dan balok. Di sini Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah melihat benda ini? Coba siapa yang ingin menjawab? Coba Bapak akan tunjuk Dani. Dani, ini benda apa? Balok. Ya, benar. Benar sekali Dani. Ini adalah benda balok. Yang kedua, coba Lina, ini benda apa? Kubus. Bukan, ini balok karena bawa balik. Ya, jadi terdapat banyak benda yang pada dasarnya itu memiliki kriteria sebagai kubus dan juga balok. Tapi Bapak ingin tahu di sini, coba kalian sebutkan benda-benda eh, yang memang merupakan memiliki ciri khas kubus dan balok. Coba siapa yang ingin menyebutkan? Acungkan tangan, maka Bapak akan catat siapa yang bisa menjawabnya dengan benar. Coba sekarang untuk kubus. Siapa?
Mita. Mita menjawab apa? Kardus. Ya, kardus boleh, kardus. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Dani lagi. Ya, Dani. Iya, betul sekali Dani. Ya, mungkin hanya itu saja. Tapi di sini apakah kalian tahu apa itu kubus dan juga balok? Coba siapa yang mau menjawab terkait pengertian kubus dan juga balok? Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh bahwa banyak benda-benda yang merupakan kubus dan juga balok. Kita sudah juga melihat ini merupakan balok gitu kan. Dari benda ini juga kan pasti kalian sudah terpikirkan. Nah, kubus dan balok ini sebenarnya apa sih? Coba sekarang Bapak akan menunjuk Wildan. Wildan, coba apa sih kubus itu? Kubus itu kotak. Iya benar kotak kubus itu. Kubus kotak. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menjawab. Iya, Fahri. Kubus itu memiliki rusuk yang sama. Ya, tepat sekali. Coba sekarang terkait balok deh. Balok. Coba kalau misalkan balok, siapa yang mau jawab balok itu apa? Coba nih ya. Balok itu panjang. Terus bisa dilihat segala arah. Iya benar. Balok itu benar. Bisa bentuknya emang panjang. Bisa dilihat dari segala arah. Nah, benar banget nih ya itu. Nah, coba sekarang kita akan menuju pertama itu kubus dulu ya. Terkait kubus ini, jadi pengertian kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi, di mana setiap sisi kubus merupakan pasangan sisi yang kongruen satu sama lain. Nah, apakah kalian tahu eh, 6 buah sisinya itu di mana aja? Nah, itu kan ada sisi yang depan satu, yang belakang satu, samping ada dua, atas atas bawah ada salah satu kan. Nah, itu kubus, itu namanya sisi. Nah, terus terkait ini nih, Pak, saya nggak tahu nih kongruen itu apa. Nah, kongruen itu artinya jadi benda tersebut memiliki apa sih namanya, benda tersebut itu sama besar, sama panjang, jadi seperti kembar lah ibaratnya seperti itu. Nah, untuk kubus ini memiliki 6 buah sisi yang berbentuk persegi. Seperti yang kita tahu kan, persegi itu karakteristiknya apa? Sisi satu dengan sisi yang kedua itu sama panjang. Antara sisi-sisinya itu sama. Nah, sama dengan kubus, sisi-sisinya juga sama. Nah, tapi apa kalian tahu kenapa sisinya kubus memiliki 6? Coba deh yang mau jawab. Atau mau maju ke depan deh buat ngejelasin. Ya, tunjuk tangan. Coba. Oh itu tuh boleh tuh nih. Nia katanya mau jawab. Kenapa Nia ada 6? Karena jaring-jaring kubus ini 6 sisinya. Wih hebat banget nih ya. Padahal Bapak belum menjelaskan tapi udah tahu. Iya benar. Karena kenapa sisinya itu ada 6? Karena memang eh, ada 3 bagian ya sebenarnya ya. Di mana ada depan belakang, atas bawah, kiri dan kanan. Oleh sebab itu ada 6 buah sisi yang sama panjang. Nah, selanjutnya ini ada rusuk kubus. Rusuk kubus itu apa sih? Coba Bapak pengen tahu.
Apa rusuk kubus itu? Itu yang garis-garis. Iya, garis-garis. Siapa tadi yang jawab tuh? Rina yang jawab. Iya benar banget. Rusuk kubus itu yang garis-garis tadi tuh. Nah, tapi sebenarnya itu rusuk kubus itu adalah rusuk kubus itu seperti pondasinya, seperti kayak misalkan batang-batang yang ada di dalam kubus tersebut, kayak misalkan sudut-sudutnya itu. Nah, seperti rusuk kubus itu tahu nggak yang mana aja rusuk kubus? Coba apa garis AB? Coba kita lihat. Iya benar banget garis AB. Coba lagi DC. Iya benar banget garis AD katanya. Gue coba AD. HG juga sama. Iya banyak banget. Iya betul. Betul semua. Berarti kalian itu sudah paham ya terkait materi kubus tersebut. Untuk sini. Nah, sekarang sisi kubus. Tadi Bapak padahal sudah menjelaskan sisi kubus itu ada yang mana aja. Coba nih lihat dari gambar yang ini, sisi kubusnya ada di mana aja. Coba A, B, E, F. Wih, pinter banget. Bener banget. A, B, C, D tuh bener. F, G, H, G. Bener lagi. Tuh, B, C, H, G, A, D, H, E. Tuh, A, B, F, E, D, C, G, H. Hebat semua anak-anak Bapak. Berarti emang kalian itu sudah paham ya terkait materi kubus ini. Nah, coba nih sekarang nih ada yang lebih sulit. Diagonal bidang. Kalian tahu nggak diagonal bidang itu apa? Coba siapa nih eh, yang mau menjawab? Coba Dani, Dani coba Dani. Diagonal bidang apa Dani? Diagonal bidang itu bukan Pak. Belum tepat. Coba siapa lagi nih? Dina, Dina, Dina. Coba Dina. Iya tepat banget Dina, benar. Tepuk tangan buat Dina. Yeay. Jadi diagonal bidang itu adalah garis diagonal yang membagi sisi dari kubus tersebut. Seperti ini bisa kita lihat pada sisi ABFE, bidang diagonalnya itu terletak pada garis AF sehingga sisi tersebut membentuk suatu segitiga siku-siku. Nah, ada banyak garis diagonal bidang di kubus tersebut, yaitu berjumlah 12. Pertama garis AC, garis BD, garis AF, garis BE, DG, CH, AH, DE, BY, CF, EG, dan FH. Nah, sampai tadi udah paham belum? Coba tadi Bapak pengen nanya ke kalian. Ada berapa banyak sisi kubus? 6. Wih, tahu. Boleh. Sekarang coba diagonal bidang. Ada berapa tadi tuh? Barusan aja. Coba siapa nih ketahuan yang nggak bisa jawab, bak nggak merhatiin. Coba Rina berapa? 10. Belum tepat. Coba yang lainnya. Siapa nih? Rima, Rima. Oh iya Rima mau jawab katanya. Rima berapa? 12. Iya bener banget Rima. Jadi diagonal bidang dari kubus itu ada 12. Nah, berarti sepertinya kalian semua sudah paham nih terkait kubus. Sekarang kita lanjut ke balok. Nah, balok. Kalian tadi udah tahu kan tuh balok itu apa tuh? Balok itu tempat pasta gigi katanya.
Ya, tapi kan ini bendanya yang nampak. Tapi kita sekarang ingin tahu nih, balok itu pengertiannya apa? Coba siapa yang mau jawab? Dani. Iya, tepat banget Dani. Pinter Dani. Tepuk tangan buat Dani. Yeay. Jadi, balok adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang berbentuk persegi panjang, di mana sisi balok terdiri dari 3 pasang sisi yang kongruen. Nah, gitu loh. Jadi, eh, sama seperti kubus, memiliki 6 buah sisi dan juga sisi yang kongruen. Tapi untuk kubus itu semua sisinya adalah kongruen. Nah, untuk balok itu memiliki 3 pasang sisi yang kongruen saja. Yang mana aja sih sisi yang kongruen dari balok? Coba Bapak pengen tahu. Coba, Arsyad, yang mana nih? Iya, bener banget Arsyad. Jadi sisi balok yang kongruen itu bisa dilihat ya di gambar. Itu ada di atas dan bawah, kiri dan kanan, depan dan belakang. Jadi harus kongruen tuh yang tadi disebutkan biar jadi balok gitu. Nah, lanjut nih kita ke rusuk balok. Rusuk balok itu ada berapa sih? Tadi kan udah tahu tuh rusuk itu apa. Sekarang tadi kubus juga udah tahu rusuknya berapa. Sekarang Bapak pengen tahu rusuk balok itu ada berapa? Kan kita udah lihat tuh, bentuknya kubus itu sama balok itu hampir-hampir mirip. Jadi rusuk balok ada berapa? Iya, tepat banget, semuanya bener banget. Pintar semua. Iya, rusuk balok itu ada 12. Jadi sama seperti kubus, rusuk balok itu juga memiliki 12 rusuk. Nah, tapi di sini ada lagi, rusuk balok itu memiliki 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok memiliki panjang yang sama, yaitu nih sisi panjang balok, AB, DC, HG, F. Nah, ini sisi lebar balok, ada BC, FG, EH, AD. Lalu ada sisi tinggi balok. Ada garis AE, garis BF, garis CG, dan garis DH. Nah, sekarang sisi balok. Coba Bapak pengen tahu nih dari gambar ini sisi baloknya yang mana aja. Coba. Siapa? Rani. Rani A B C D. Betul Rani, betul banget. Lanjut siapa? Dinar. Iya betul lagi Dinar. Lanjut siapa? Dani. Iya benar banget Dani. Lanjut lagi siapa? Asyad. Iya benar. Ih, pinter-pinter semuanya anak bapak tuh kan kalian semua. Ya, jadi sisi balok tadi benar banget disebutkan sama teman-teman kalian tuh. Balok juga memiliki 3 panjang sisi yang berbentuk persegi panjang yang kongruen. Jadi sisi balok itu punya 3 sisi yang kongruen. Yang pertama itu ABCD dengan EFGH, yang kedua BCGH dengan ADHE, yang ketiga ABFE dengan DCGH. Jadi coba dulu ya, ke diagonal bidang. Nah, diagonal bidang dari balok itu kayak gimana sih bentuknya? Coba, Opi, gimana sih? Opi ini diam-diam aja. Coba diagonal bidang balok itu kayak gimana sih bentuknya? Bapak pengen tahu? Iya bener banget, Opi ternyata diam-diam juga bisa. Tepuk tangan buat Opi. Jadi diagonal bidang balok itu ya sama kayak kubus gitu loh tuh. Yang membedakan adalah bahwa sisi-sisinya saja. Kalau di balok itu kan sisi-sisinya itu berbentuk persegi panjang. Sedangkan kalau kubus itu sama bentuk persegi. Nah, tuh bisa dilihat diagonal bidang dari baloknya itu memiliki 12 diagonal
bidang gitu. C, PD, AF, PD, DE, TH, A, D, E, F, G, dan FH. Ya, jadi kesimpulannya terkait balok ini apa? Coba pengen tahu kesimpulan dari kalian. Coba, Dani. Iya benar banget Dani. Coba Bapak pengen tahu lagi yang lainnya. Dina. Iya benar banget Dina. Bisa semua. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa balok itu merupakan bangun ruang yang memiliki tiga pasang sisi yang kongruen, di mana tiga pasang sisi yang kongruennya itu pada umumnya berbentuk persegi panjang. Nah, terus juga tadi ada diagonal bidang dari rusuk dari balok itu memiliki 12 rusuk dengan masing-masing rusuk itu memiliki dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sisi panjang, sisi lebar, dan juga sisi tinggi. Dan untuk diagonal bidang itu terdapat 12 diagonal bidang juga, seperti dengan kubus. Nah, lanjut kita ke diagonal ruang dari balok. Coba, gue pengen tahu diagonal ruang itu apa. Ini baru lagi nih diagonal ruang. Nah, tuh balok mempunyai 4 diagonal ruang. Gimana sih diagonal ruang itu pengertiannya? Coba, gue pengen tahu. Iya benar, benar banget Rima. Jadi diagonal ruang itu adalah suatu sisi yang membagi antar yang membagi di dalam suatu ruangan yang terdapat di bangun ruang tersebut. Benar banget. Nah, bisa kita lihat tuh, ada diagonal ruang itu dari balok itu memiliki 4. Nah, di sini ada diagonal ruang AG, diagonal ruang BH, diagonal ruang EC, dan diagonal ruang DF. Tuh, untuk gambarnya bisa kita lihat bahwa diagonal ruang ini juga memiliki bentuk segitiga siku-siku. Nah, lanjut ya. Nah, juga ada bidang diagonal. Apa sih bidang diagonal tersebut? Nih, coba Bapak udah menunjukkan gambar tersebut nih. Jadi bidang diagonal itu apa? Bener banget, Rani. Jadi bidang diagonal itu adalah bidang yang membagi di satu ruangan yang terdapat di bangun ruang tersebut ya. Jadi seperti bisa kita lihat bahwa seperti memotong memotong di bangun ruang tersebut. Nah, tuh ini gambar yang lebih jelasnya. Pada garis DH, DHFB itu kan membagi ruangan tersebut menjadi suatu bidang kan. Bidangnya tersebut bidang yang berbentuk persegi panjang juga gitu loh. Nah, untuk balok A, B, C, D, E, F, G, H memiliki 6 diagonal bidang diagonal. Coba sebutkan lagi yang lainnya. Iya, betul. E, A, C, G. Betul banget. Ran. Betul banget, Rani. Coba yang lanjutnya. Iya, betul. B, C, H, E katanya. Lanjut lagi coba. A, D, F, G. Iya, betul banget. Iya, semuanya sepertinya sudah bisa ya. Iya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu luas permukaan dan volume bangun ruang. Nih, coba. Di sini ada belum yang pernah belajar volume dan juga luas permukaan? Belum pernah ya? Baru ya soalnya. Ya udah aja ya ke materi selanjutnya.
Nah, untuk yang pertama itu luas permukaan kubus. Kalian udah tahu belum maksudnya luas permukaan itu apa? Coba yang tahu. Iya, Dina. Boleh kayak gitu. Coba yang lainnya. Ini, ya boleh. Ya, jadi luas permukaan itu adalah suatu total dari seluruh luas sisi yang terdapat di kubus. Jadi luas bangun ruangnya itu. Nah, luas bangun ruangnya itu. Nah, nih, coba perhatikan yang di samping nih. Ini yang gambar di kiri itu apa? Jaring-jaring kan. Yang gambar di kanan apa? Itu kubusnya. Nah, kalau misalnya kita lipat-lipat jaring-jaring tersebut akan membentuk kubus tersebut. Tapi luas permukaannya bagaimana mencarinya? Coba perhatikan. Kalian perhatikan di sini jaring-jaring tersebut jumlahnya ada berapa? Ada 6. Nah, tadi Bapak sudah memberikan kata kuncinya bahwa luas permukaan itu total keseluruhan luas eh, sisinya itu mudahnya. Coba sini ada 6, berarti kalau luas persegi itu apa? Sisi kali sisi. Nah, itu udah mulai kelihatan. Berarti kalau luas keseluruhannya itu berapa? 6 kali sisi. Iya, benar banget. Nah, berarti kalian jadi udah tahu dong, berarti untuk rumus luas permukaan berarti 6 kali sisi kuadrat. Nah, itu untuk rumus luas permukaan kubus. Selanjutnya itu ada volume kubus. Coba nih perhatikan gambar di samping. Itu tuh ada tuh gambar yang sama kayak tadi tuh. Nah, gambar yang kanannya itu tuh garis-garis merah itu apa ya? Itu kok ada sisi-sisi sama si S kan? S sama S. Itu menyatakan apa? Iya, benar banget, sisi. Nah, tadi seperti jadi untuk mencari volume, satuan volume itu adalah kubik ataupun pangkat 3. Jadi untuk mencari si kubus, volume kubus itu gimana? Kubus kan bentuknya sama semua. Jadi volumenya kayak gimana? Bapak udah ngasih tahu tuh kalau volume itu eh, pangkat 3. Berarti untuk mencari volume dari kubus adalah, ayo apa? Ya udah, berarti untuk volume kubus itu adalah, nah ini kita lihat dulu. Kita kasih clue. Kubus memiliki 6 pasang sisi yang sama panjang. Oleh karena itu setiap panjang rusuk kubus pun sama panjang pula. Untuk mencari rumus volume kubus, kita hanya perlu mengkalikan ketiga rusuk ke kubus tersebut yang saling memotong satu sama lain. Itu clue-nya. Berarti jika ada kubus, berarti ini nih kata kuncinya nih, kita hanya perlu mengkalikan ketiga rusuk. Berarti sisi kali sisi kali sisi. Nah, itu rumus dari volume kubus. Maka volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, selanjutnya luas permukaan balok. Nah, sama nih kayak kubus. Tadi kan kalau kubus itu kan 6 kali sisi ya. Tapi kalau balok ini gimana sih, Pak? Nih kita bisa lihat. Balok itu kan ada tadi 3 bagian, ada panjang, lebar, dan tinggi kan. Nah, ini jaring-jaring balok. Kita bisa tahu nih dari sini. Kok itu ada yang merah sih, itu ada yang hijau sih, itu ada yang kuning. Gimana sih, Pak? Gitu kan. Ya. Nah, di sini bisa kita cermati. Di situ pada jaring-jaring yang berwarna merah itu bisa kelihatan kalau misalkan terdapat
P, huruf P sama T. Untuk yang oranye itu ada huruf L sama T. Untuk yang hijau itu ada huruf P sama L. Dari sini kita harusnya udah tahu nih, apa sih luas permukaan balok. Nah, jadi rumus luas permukaan balok itu adalah kita bagi jaring-jaring tersebut menjadi 3 bagian, yaitu bagian panjang, bagian lebar, dan bagian tinggi. Nah, jika kita misalkan bahwa P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, T sama dengan tinggi. Sekarang kita cermati jaring-jaring kubus di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa terdapat ini ada berapa itu, ada berapa PL, ada berapa PT, ataupun ada berapa LT. Coba untuk yang PL ada berapa? Ada 2. Betul. Untuk yang PL ada 2. Betul. Untuk LT ada 2. Betul. Nah, tuh coba bisa kita lihat tuh. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 2 sisi merah, yaitu 2 pasang L kali P. Sisi hijau ada 2 pasang P kali L. Nah, untuk sisi yang orange itu ada 2 pasang L kali T. Maka rumus permukaan balok itu adalah 2 kali PT kali PL kali LT. Rumus luas permukaan balok, atau dapat kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali PL ditambah PT ditambah LT. Nah, lanjut volume balok. Coba lihat gambar itu. Itu kok ada P kali L kali T. Tadi kan Bapak dari awal sudah Bapak bilang kalau misalkan balok itu bentuknya mirip sama kubus, cuma membedain itu panjangnya doang, gitu kan. Berarti bisa dong. Tadi kan rumusnya kubus itu volumenya sisi kuadrat ya, sisi pangkat 3 kan. Berarti kalau balok apa? Coba ada yang mau jawab. Iya, betul banget. Siapa? Rahma. Betul banget Rahma. Jadi rumus dari volume balok itu adalah P kali L dikali T. Itu untuk rumus volume balok. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak ada. Ya, paham kan semuanya? Paham. Bagus kalau misalkan paham. Boleh nih. Sekarang Bapak pengen minta kalian, salah satu dari kalian itu maju ke depan. Yuk, yang mau maju bakalan dapat nilai. Bapak mau nyuruh kalian untuk menyimpulkan dari materi volume dan luas permukaan. Ayo ke depan. Seperti yang unjuk tangan duluan, Bapak pengen coba. Bapak itu sampai 3, yang unjuk tangan duluan itu Bapak bakalan dapat nilai ya untuk maju ke depan. 1, 2, curang Doni. Coba ulang. 1, 2, 3. Nah, tuh ketemu tuh si siapa namanya? Rahma. Yo Rahma, maju. Apa kesimpulan dari volume dan luas permukaan kubus? Iya, betul banget Rahma. Jadi volume dan luas permukaan bahwa kalau kubus itu memiliki rumus luas permukaan 6 kali sisi kuadrat. Nah, untuk volumenya itu ada sisi pangkat 3, dan untuk balok itu luas permukaannya itu adalah 2 kali PT kali PL kali LT, atau 2 kali PT plus PL plus LT. Dan untuk volume balok itu adalah P kali L kali T. Nah, sekarang Bapak pengen kalian duduknya berkelompok.
Nah, berkelompok sesuai dengan kelompok minggu lalu aja gitu. Untuk melanjutkan pelajaran kita. Nah, sekarang Bapak pengen kalian duduknya berkelompok. Coba kalian berkelompok. Yuk, coba. Bapak tunggu dari Bapak hitung 5 menit. Ya, kalian duduknya harus sudah rapi berkelompok. Oke. Dari grup WhatsApp tadi kan sudah Bapak bagikan ya, bahwa terkait LKPD-nya untuk yang lembar kerja siswa. Nah, di sini ada lembar kerja siswa 1. Tujuannya untuk menemukan rumus los permukaan kubus dan balok, dan juga volumenya Bapak kurang menambahkan. Untuk bahannya itu kotak dari karton sebagai model kubus dan balok. Nah, di sini Bapak ingin kalian 15 menit jangan 15 menit, 30 menit kalian mengerjakan secara berkelompok. Nanti Bapak akan panggil masing-masing dari kelompoknya akan maju perwakilannya 1, dan tentukan juga ya untuk perwakilannya itu. Oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Ya, sudah selesai. Oke. Bapak pengen kelompok 3 dulu maju. Yuk, maju. Siapa yang mau maju? Dani. Oke, Dani. Nah, Dani sudah selesai menjawab nih. Gimana, teman-teman? Benar nggak untuk soal nomor 1? Benar. Ya, benar. Tepuk tangan buat Dani yang telah menjelaskan dan juga telah mau berani maju ke depan. Yuk, tepuk tangan buat Dani. Coba nih, kelompok selanjutnya nih. Coba kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 cepat maju. Coba siapa yang mau maju? Yang mau menerangkan. Oke, Rima. Coba terangkan. Gimana teman-teman? Jawaban Rima tadi, jawaban dari kelompok Rima. Loh, kok beda hasilnya? Berarti jawaban Rima belum tepat nih. Salah di mana Rimanya? Nah, untuk itu berarti dibetulkan ya jawabannya, ya seperti yang kita tahu. Kalau misalkan jawaban Dani itu lebih tepat ya, jadi nah udah selesai nih, Bapak pengen 2 kelompok aja. Oleh karena itu ini ada lembar kerja yang kedua, itu dikerjakan secara kelompok ya. Untuk hasilnya itu nanti minggu depan akan Bapak periksa hasilnya. Ya, mungkin sampai sini dulu materi yang telah kita sampaikan untuk kesimpulannya. Jadi kubus itu merupakan bangun ruang yang memiliki 6 buah sisi yang kongruen, sedangkan balok itu merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang kongruen. Ada sisi yang panjang, ada sisi yang lebar, dan ada sisi yang tinggi. Untuk jumlah rusuk dari kubus itu ada 12. Untuk jumlah rusuk dari balok juga 12. Untuk
bidang diagonal bidang itu ada ada 6, untuk balok juga ada 6 begitu. Selanjutnya yang membedakan hanyalah diagonal ruang dan bidang diagonalnya. Nah, untuk luas permukaan kubus dan juga balok, luas permukaan kubus itu ada 6 sisi kuadrat, sedangkan balok itu ada 2 kali PL kali LT kali PT. Nah, untuk rumus volume dari kubus dan balok, untuk volume kubus itu adalah sisi pangkat 3 ataupun sisi kali sisi kali sisi, dan untuk rumus luas untuk rumus volume balok itu ada panjang kali lebar kali tinggi. Nah, mungkin sekian dari Bapak pelajaran yang bisa kita lakukan hari ini. Untuk tugasnya dikerjakan secara baik-baik. Besok di minggu depan akan dikumpulkan, dan untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekian dari Bapak, terima kasih kepada kalian semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap memakai protokol kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akhiri ya. Terima kasih.